Hai geng, sekarang kan lagi viral banget tuh ya yang namanya challenge Ahsoka yang cari Pavan. Nah kali ini makanya kita mau bawain sebuah kasus dari India yang bener-bener mind blowing dan penuh plot twist yang kayak gitu. Gue yakin nih kalian nggak bakalan deh nebak endingnya tuh kayak gimana. Kalau sampai bisa nebak nih, fix gue nobatin kalian semua nih pecinta misteri sejati. Udah langsung aja ya. Jadi cewek India yang mau kita omongin itu tuh bernama Ani Nina, dimana dia memang keturunan India tapi lahir dan besarnya sih di Swedia. Soalnya Ani itu lahir dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya kerja di luar negeri yang hidupnya suka berpindah-pindah negara. Ani ini sendiri anak kedua dari 3 bersaudara gengs. Jadi dia punya kakak dan punya adik. Nah dari kecil sampai besar bisa dibilang kehidupannya mulus-mulus aja. Keluarganya harmonis, finansialnya bagus. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Setelah besar pun dia juga dapat kerjaan yang bagus, menjadi seorang engineer. Berarti kan ini perempuan waktu itu usianya udah mau masuk 27 tahun. Kerjanya juga udah bagus. Pertanyaan berikutnya apa coba? Ya pasti, kapan kawin? Walaupun bukan hidup di Indonesia, tapi ternyata si Ani ini juga di fase yang sama. Pengang gitu kalau ditanya, kapan kawin, pasangannya mana? Ya dia pun juga bingung ya. Kayak kenapa ya gue jomblo terus nih? Kayaknya gue nggak jelek-jelek banget. Kapan ya jodoh gue datang? Apa suami gue ntar kayak gimana ya? Nah singkat ceritanya, di tahun 2009, sewaktu Ani ini lagi main ke rumah budenya yang tinggal di London, Inggris tuh, cakep ya, budenya tinggalnya mah di London. Loh kalau kita main ke rumah bude di mana? Di Purbalingga. Orang ngapa kok udah kepenak? Nah budenya ini ngenalin anak dari koleganya yang jomblo juga keturunan India bernama Shriyendewani, yang niatnya memang mau dijodohin. Ya kalau India kan biasanya juga memang sama ya, mencari pasangannya tuh kalau bisa dari keluarga yang keturunan India juga. Macam Arab juga gitu biasanya, atau kalau di Indonesia Batak kan kurang lebih begitu. Nah si budenya ini tuh bilang kalau Shriyendewani itu kakap loh, jomblo, wahid, hidden gem. Banyak itu wanita-wanita yang ngantri ngincer dia. Di Inggris aja si Shriyen ini tinggalnya di rumah mewah di daerah Bristol. Orang tuanya mah tajir melintir, punya usaha di bidang farmasi gitu. Ya biasanya setahu kita kan kalau orang tajir, dompetnya tebal tapi kayak mukanya kurang gitu, kurang srek, termaafkan oleh harta. Tapi yang ini enggak geng, selain tajir dia juga ganteng, pintar, selera fashionnya pun gak kaleng-kaleng, mahal semua bajunya. Pokoknya digambarkan kalau Shriyen ini adalah gambaran cowok ideal di India gitu deh, macam artis-artis Bollywood. Tapi jujur kita kurang sealiran atau kurang paham ya. Habis kalau ngeliat cowok-cowok Bollywood tuh kayak sesek kita bawaannya. Badannya kan biasa gede-gede gitu, keker-keker ya, tapi bajunya tuh sama celananya merekecet gitu ya. Bahasanya apa sih merekecet? Ketat, kayak peraturan sekolah ketatnya. Itu napas aman apa pakai baju sama celana ketat begitu? Ya tapi mungkin dasar kita yang gembrot aja kali ya. Kalau pakai celana nyarinya yang longgar-longgar, kalau bisa bahan yang karet begitu, sesek habis perut kita. Yaudah akhirnya pokoknya mereka berdua dijodohin nih. Ani sama Shriyen ini tuh pertama kali ketemu di sebuah coffee shop, di mana di situ Ani langsung kepincut. Ya karena menurutnya Shriyen ini memang cowok cakep banget, perfect buat dia. Tapi karena ini cerita real ya, jadi nggak ada kayak adegan muter-muter nyanyi-nyanyi kayak di film India ya. Macam Ahsoka tadi tuh. Cari Pavan. Kita lihat TikTok kami Instagram itu mulai lagunya diputar. Nah setelah pertemuan pertama itu, mereka lanjut deh ke pertemuan-pertemuan berikutnya hingga memutuskan untuk pacaran tapi LDR. Soalnya si Shriyen tadi itu kan kerjanya di London, sementara Ani ini balik ke Swedia. Dan Hirotada ngendon aja tuh di pasar Minggu, sampai nggak update foto baru di Instagram perkara abis itu nggak ada foto liburan lagi. Ya pokoknya selama LDR, hubungan mereka dibilang mulus sih yang nggak juga. Namanya juga LDR, ada aja tuh rasa-rasa curiga. Di sana dia sama siapa ya, lagi ngapain ya? Si Shriyen juga tuh bilangnya kangen-kangen mulu. Tapi giliran disamperin nih sama si Ani ke London, Shriyennya itu kayak biasa aja gitu, nggak menggebu-gebu seperti cowok dikasih ikan asin. Maksudnya si Ani sendirinya sampai malu. Padahal dia udah sampai kayak pakai baju seksi gitu kan, menggoda. Tapi kok nggak dijamah-jamah nih. Akhirnya dia curhat tuh si Ani ke saudaranya. Saudara sepupu bernama Shena. Sneha, ini orang India susah-susah banget namanya. Sneha namanya gengs. Aneh gitu, Sneha. Ya ini cerita kalau dia sering dicuekin sama Shriyen. Misalkan mereka lagi berduaan. Tapi waktu itu Sneha nih berusaha positive thinking. Dia bilang nih, ya mungkin Shriyen itu tipe-tipe cowok yang kelewat baik kali. Makanya dia baru mau berhubungan intim setelah menikah. Subhanallah ya, kalau beneran begitu, namanya berarti itu calon imam sesungguhnya. Karena berzina itu dosa. Tapi pernah penasaran, Ani ini akhirnya berani untuk nanya langsung nih. Mas, opo aku iki? Opo kurang ayu? Opo kurang seksi toh, Mas? Tapi ya pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya, kenapa apa? Aku kurang cantik, aku kurang seksi begitu. Dan dijawab tuh sama Shriyen, kalau ternyata dia itu lagi ngejalanin perawatan hormon untuk mengurangi tingkat kesuburannya. Karena dia tidak berencana untuk punya anak. Istilahnya apa sih namanya itu? Child free ya. Soalnya kan di Inggris emang banyak yang gitu tuh. Jadi mungkin udah kebawa culture di sana tuh. Si
si Shireen. Susah banget namanya, Shireen. Dan proses itu ya bikin si Shireen itu jadi ngerasa mudah lelah dan nggak ada gairah buat begituan. Nah, pas dengan penjelasan tersebut, Ani langsung kayak, loh berarti kita nggak sepaham dong, kita nggak sejalan. Karena Ani ini pengen punya anak yang lucu-lucu dan menjadi seorang ibu soalnya. Berarti kalau visi misi kita aja dari awal udah beda begini, yang mending udahin aja kali hubungan kita ya, karena kan percuma, beda tujuan nih. Nah, tapi FYI aja nih, sebelum Shireen ini pacaran sama Ani, dia itu ternyata udah sempat tunangan nih sama anak orang kaya, pemilik perusahaan penerbangan, ada beritanya tuh di mana-mana. Bernama Rani Kansagra. Nah, pertunangan Shireen sama Rani ini tuh diadainnya secara gede-gedean, makanya kan banyak diberitain. Secara dua-duanya berasal dari keluarga orang kaya ya. Namun sayangnya hubungan mereka tuh kandas di tengah jalan dengan alasan ternyata ya mereka nggak cocok, jadi kagak jadi nikah, cuma sampai tunangan. Nah, Ani ini mengira kalau Shireen itu semacam trauma dengan suatu hubungan yang kemarin kan gagal, jadi dia tuh nggak mau gagal untuk kedua kalinya. Makanya walaupun kadang si Shireen sama Ani ini sering berantem, ujung-ujungnya si Shireen ini yang bakal ngalah dan mempertahankan hubungan mereka. Lah si Ani sebagai perempuan ya diperlakukan seperti itu, kayak cowok ini yang selalu ngalah dan minta maaf, pasti ujungnya kayak kelepok-kelepok. Makanya karena Ani ini bilang mau pisah, perkara tadi kan nggak sepaham ya, karena pingin punya anak yang satu lagi nggak pingin punya anak. Si Shireen langsung minta maaf, dia bilang aku akan berhenti terapi hormon dan memikirkan lagi masalah anak, tapi jangan putus ya. Nah, setelah hubungan mereka kembali membaik, di Januari 2010, Ani ini memutuskan untuk pindah ke Inggris supaya ya dia bisa lebih dekat dengan Shireen, nggak LDR lagi. Selama di Inggris, Ani ini sharing apartemen tadi sama saudara sepupunya, si Sneha. Dia juga kalau ada apa-apa ceritanya ke Sneha. Jadi Sneha ini tahu banget lah kisah hidupnya si Ani nih. Kalian bayangin tapi ya, Ani ini kan udah bela-belain pindah dari Swedia ke Inggris demi si Shireen. Tapi apa yang terjadi? Shireennya malah pergi ke Thailand, sawadika. Oh ngapain? Kursus tinju, gengs katanya. Random banget kan ya? Katanya dia mau melakukan itu demi Ani. Dimana olahraga tinju itu tuh bisa meningkatkan hormon prianya. Supaya kedepannya nih kalau udah nikah, langsung bisa tokcer, bisa punya keturunan. Dikasih penjelasan begitu, Ani ya kayak, ya udah iya terima-terima aja. Walaupun dengarnya kita aja sendiri kayak bingung ya. Tapi di sisi lain, keluarga Ani ini kan nanyain terus, gimana hubungan kalian? Mau diresmikan kapan? Soalnya dari keluarganya Ani mah udah lampu hijau banget sama si Shireen. Ya segala kriteria mantu idaman tuh checklist semua ya, mantu emas. Apalagi si Shireen ini juga kalau berkunjung selalu ramah, sopan banget dan ngerti caranya mengait hati calon mertua. Bukan cuma sekedar kayak beliin martabak kapan traktir bakso doang, emangnya lu dibeliinnya tuh tas LV branded atau wine mahal dengan tahun lamanya gitu-gitu, orang kaya. Lah bilang aja berarti matre itu ya sama bapaknya si Ani ya. Nah, sampai Mei 2010, orang tua Ani tuh datang ke Inggris. Selain untuk nengokin anaknya, mereka juga mau kenalan cerita ini sama orang tuanya Shireen. Udah nih janjian kan, diatur waktunya. Dan waktu mereka sampai di rumahnya Shireen, keluarga lengkap Shireen tau-tau udah datang semua menyambut keluarganya Ani dengan meriah. Mereka bahkan udah nyiapin nampan perak berisi relik suci yang merupakan kayak, apa sih itu ya, barang berharga ya, dengan nilai keagamaan bagi keluarga mereka. Untuk memberkati hubungannya si Shireen sama Ani ini. Jadi kalau menurut versi keluarga Shireen, hari itu Shireen dan Ani ini udah resmi tunangan, gengs. Tapi kalau dari keluarganya Ani sebenarnya mereka belum siap. Lebih kayak ke kaget gitu ya. Karena niatnya kan mau datang buat kenalan dulu nih. Nggak ada persiapan apa-apa sama sekali. Tau-tau udah ditunangin. Cuma ya keluarga Ani ini ujung-ujungnya nggak nolak. Lah kan besok juga emang udah cocok. Ngerestuin banget hubungannya Ani sama Shireen. Ya cuma kaget-kaget aja. Kaget tapi seneng. Namun, makin kesini, ternyata sifat aslinya si Shireen ini makin kelihatan nih karakternya, gengs. Iya bener. Menurut Ani, Shireen ini ternyata tipe-tipe cowok yang atur banget orangnya, macam cowok-cowok diktator. Sampai segala cara berpakaiannya Ani itu Shireen yang ngatur, macam fashion stylist kali ya. Sampai-sampai si Shireen itu pernah telepon Sneha, cuma buat bilang suruh nganterin si Ani belanja shopping Tapi lebih ke ngejek gitu, bukan kayak tipe cowok-cowok yang perhatian dikasih kartu kredit terus shopping, enggak. Dibilang kayak, Shen, itu tolong makeover stylenya si Ani dong, supaya Ani bisa berubah, nggak jelek-jelek banget lah, minimal jadi angsa dikit begitu. Nah si Sneha aja waktu ditelepon sampai geleng-geleng, kayak dia kaget juga sih, Shireen kok cowok mulutnya pedes banget ya. Karena makin nggak betah sama sikap-sikap Shireen yang ditunjukkan, baru kebuka istilahnya ya. Ani sampai meminta untuk pertunangannya udah dibatalin aja lah. Ya walaupun keluarganya Shireen ini kaya, tapi kan keluarganya Ani juga kaya, dia bukan orang yang miskin ya, berkecukupan lebih. Saking marahnya, Ani sampai ngebuang tuh cincin pertunangan mereka. Tapi habis itu seperti biasa, sikap Shireen ini langsung berubah, langsung baik-baikin lagi si Ani. Shireen bilang kalau dia janji tuh akan berubah. Dia nggak akan jadi orang yang terlalu suka ngatur dan bisa menjadi pendengar yang baik sama menjaga perkataannya. Dan ketebak udah lagi-lagi Ani nerima, maafin. Singkat cerita mereka jadi juga tuh akhirnya sampai menikah yang diadakan di Mumbai, India pada tanggal 27 Oktober 2010. Di mana Ani sudah secara resmi nih menyandang nama belakang dari keluarga Shireen yang cukup terkenal di India. Namanya jadi Ani Dewani. Yang kalau kalian search di Google pun banyak ditulisnya Ani Dewani, bukan nama aslinya
tentunya Ani Nina tadi kan. Dan yang namanya hari pernikahan kan harusnya menjadi hari yang paling bahagia untuk sepasang mempelainya kan. Tapi setelah upacara pernikahan tersebut, Ani ini langsung pergi tuh masuk ke kamar hotel dengan muka yang bete. Nah, si Sneha yang memang jadi bridesmaid dan ngurusin segala macam pernikahannya tuh sampai nanya, kenapa sih mukamu ditekuk aja? Kepikiran apaan? Shan, gue cantik gak sih hari ini? Lah, kok lu nanyanya gitu? Lu tahu nggak sih kata-kata apa yang keluar dari mulutnya si Shiren tuh pas pertama kali dia lihat gue tadi udah didandanin jadi pengantin begini? Masa dia bilang kalau baju sari gue nggak cocok? Menurut lo si Shiren itu sebenarnya cinta nggak sih sama gue? Ah nggak tahu ah, gue juga udah resmi nih jadi istri dia lah, bodoh lah. Pokoknya si Ani ini tantrum ceritanya. Lagian gue juga heran ya, itu si Shiren emangnya nggak ada sebelum hari fitting dulu atau minta approval gimana ya? Kok pas on the spot baru ngeliat dia bilang kagak cocok. Terus ngapain juga lah dia ngomong-ngomong begitu ya? Berasa Ivan Gunawan kali jadi juri acara di top model begitu ya, komentarin baju. Repot bener itu laki satu. Nah, baru beberapa hari setelah pernikahan, lagi-lagi Ani ini nelfon Sneha. Bolak-balik pokoknya si Ani bilang pingin pisah dari si Shireen. Lah si Sneha yang dicurhatin mulu begitu kan bingung ya. Dari malam pertama menikah udah ngedumel. Berantem mereka tuh akhirnya perkara baju sari tadi. Dan akhirnya si Shireen itu lebih memilih tidur di sofa daripada bersama-sama di kasur. Ini kagak ada malam pertama judulnya. Nah, Ani telepon begitu tuh bilang, duh gimana nih caranya gue lepas dari si Shireen ya? Mumpung gue baru nikah secara agama doang nih di Mumbai. Status pernikahan gue nih belum kecatat nih di kependudukan Inggris. Masalahnya kalau udah tercatat, bakal makin panjang lagi dramanya. Udah susah nih buat cerainya ntar. Ya pokoknya kalau si Ani udah mode reok begitu tuh, si Shireen ini akan selalu berubah jadi mode yang kalem dan baik-baikin Ani lagi. Malah dia tuh membahas tentang bulan madu. Soalnya kan ini mereka belum honeymoon ya. Si Shireen ini ngajakin gimana kalau kita bulan madu aja yuk ke Afrika Selatan. Jadi honeymoonnya sekalian nonton Piala Dunia tuh. Soalnya tahun itu memang Afrika Selatan lagi happening jadi tuan rumah Piala Dunia, gengs. Yang Stamina, waka apa? Akhirnya di tanggal 7 November 2010, pasangan ini terbanglah tuh ke Afrika Selatan dan langsung menuju ke Kruger National Park namanya untuk bersafari tuh melihat hewan-hewan liar dan eksotisme pemandangan Afrika. Setelah 4 hari nginep di kawasan safari sana, di tanggal 12 Novembernya mereka melanjutkan perjalanannya lagi ke daerah Cape Town pakai pesawat lokal. Dimana Cape Town itu merupakan daerah yang banyak turisnya, jadi emang daerah turis di Afrika Selatan lah. Dan selama di Cape Town, mereka itu nginep di Cape Grace Hotel, salah satu hotel mewah yang berada di pusat kota. Dan untuk berkeliling kota nih, mereka ini pakai jasa seorang supir taksi bernama Zola Tongo yang mereka temui waktu sampai di bandara. Jadi dari bandara naik taksi itu sampai ke hotel gitu kan, terus minta nomor teleponnya si Zola buat jadi tour guide lah. Namun taksinya ini tuh bukan kayak taksi resmi macam kalau di sini kayak Bluebird gitu, enggak. Melainkan macam kayak taksi-taksi nggak jelas yang pakai argo nembak. Soalnya katanya di sana emang banyak taksi begituan. Nah besoknya di tanggal 13 November, Shireen sama Ani ini ceritanya udah reservasi buat makan malam di sebuah restoran. Tapi tiba-tiba mereka ini berubah pikiran. Kayak mereka ini pengennya udah nyemil-nyemil cantik aja kali ya ketimbang makan berat. Soalnya dari siang gitu mereka udah keliling gitu kan, jajan-jajan street food udah kenyang. Akhirnya sama si supir Zola itu dibawalah mereka ke sebuah restoran yang ada di pinggir pantai itu bernama Surfside. Sampai sekitar 10.24 malam ya, setengah 11 malam, mereka ini udah selesai makan dan langsung balik ke mobilnya Zola. Di tengah perjalanan, mereka bertiga ini kan ngobrol ya. Nah katanya Ani ini lumayan penasaran sama kehidupan warga lokal sana tuh sebenarnya tuh kayak apa sih? Karena kan Cape Town yang mereka inepin itu daerah tempat turis ya, jadi kebanyakannya turis di sana dari berbagai macam negara. Sebelumnya juga mereka kan ke daerah safari tuh, tempatnya binatang-binatang. Jadi akhirnya sama si Zola dibawalah mereka ke daerah Kayelista lah, susah lagi tuh. Dimana itu daerah pinggiran kota dari Cape Town yang terkenal kumuh dan kriminalitasnya tuh tinggi, gengs. Tapi memang di sana banyak warga lokal dan emang kehidupan asli Afrika sebenarnya ya di situ. Belum sampai di Kayelista tuh, masih menuju sana ya, kayak di perempatan jalannya sepi. Mobil mereka tahu-tahu diberhentikan sama 2 orang asing. Dimana 2 orang itu bersenjata. Kaca mobilnya diketok gitu kan, dan pintu mobil mereka dibuka paksa. Ya mungkin ini karena taksi apa ya bobrok itu nggak bagus, jadi sistemnya nggak autolock gitu. Dimana si 2 orang bersenjata ini tuh bisa ngebuka pintu dan mereka masuk. Satu orang ini minta Zola untuk pindah ke kursi penumpang, sementara akhirnya dia nyetir, dan satunya lagi itu duduk di belakang tuh bareng Shireen sama Ani sambil nodongin senjata. Mobil pun jalan lagi kan, disetirin sama satu orang tadi yang gantiin Zola. Tiba-tiba mobil mereka ini diberhentikan di sebuah pom bensin di mana di situ Zola diturunin, tapi Zola doang. Jadinya di mobil sekarang tinggal 4 orang. 2 pembajak, Shireen sama si Ani. Setelah tiba di pemukiman Kayelitsa, si Shireen pun juga diturunin di sana, gengs. Tapi Shireen katanya sempat mohon-mohon supaya Ani jangan dipisahin sama dia. Namun si 2 pembajak ini kayak nggak peduli. Pokoknya si Shireen ditinggalin aja udah dan ngebawa Ani pergi sama mereka. Nah, menurut ceritanya si Shireen, begitu dia diturunin di tengah jalan, dia sempat bingung tuh.
harus ngapain ya? Akhirnya dia memutuskan untuk ngetok ke rumah-rumah warga buat minta pertolongan untuk minjem telepon nih, lapor ke polisi. Karena handphonenya dia sendiri tuh diambil waktu dia di dalam mobil. Tapi walaupun ini kan di Afrika ya, ternyata polisinya sama aja persis di film-film India. Dimana datangnya lelet-nyar. Setelah udah nunggu lama, akhirnya polisi datang juga tuh. Dan si Shireen ini langsung cerita detail peristiwa yang baru aja dialami. Polisi mencatatkan semua laporannya. Habis itu si Shireen sendiri diantar balik ke hotel. Nah ternyata di tempat lain nih, Zola itu juga lapor ke polisi. Ditemuin akhirnya si Shireen sama si Zola untuk sama-sama ngecek nih keterangan tentang ciri-ciri dari dua pembajak tadi. Besok jadi tanggal 14 November, polisi ini menerima laporan dari warga kalau katanya mereka menemukan ada seorang wanita di dalam mobil taksi yang terparkir semalaman di kawasan Kayalisa. Nah, di situ polisi langsung ngecek kan, dan ternyata benar aja wanita yang dimaksud itu adalah Ani. Tapi keadaannya sudah tidak bernyawa karena ada luka tembak di bagian leher. Polisi langsung ngambil kan beberapa sidik jari yang terdapat di mobil itu, dan Ani juga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Kabar duka pun itu akhirnya didengar sama Shireen, di mana dia langsung menghubungi pihak keluarganya dia dan keluarganya Ani. Gak lama ayah Ani sama ayah Shireen tuh sama-sama langsung nyusul terbang ke Afrika Selatan. Ya kan, orang kaya langsung terbang tuh mereka. Sesampainya di Cape Town, ayahnya Ani tuh sempat minta Shireen untuk nemenin dia tuh melihat Ani. Tapi Shireen tuh bilang kayak, udah nggak usah dilihat karena kondisinya Ani ini mengerikan. Nah, di situ ayahnya Ani sempat sakit hati. Menurutnya, apapun kondisi Ani nih, nggak pantas seorang suami si Shireen itu ngomong begitu. Ditambah lagi, anehnya nih, dalam keadaan seperti itu ya, si Shireen ini juga sempat-sempatnya potong rambut dan belanja loh, gengs. Lah kan anak total ya, istrinya baru aja meninggal jadi korban. Yaudah, tapi ini waktu berlalu sampai tanggal 17 November, Ani dikembalikan ke pihak keluarga dan boleh dibawa pulang. Maksudnya, kalau mau dikubur di Mumbai atau di Inggris, pokoknya boleh dibawa keluar dari Afrika. Karena dari hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda Ani ini mengalami kekerasan seksual. Jadi pure meninggalnya karena luka tembak tadi. Dan akhirnya Ani ini dikuburkan di London, Inggris. Waktu upacara pemakamannya, ayah Ani ini ngerasa ada yang janggal dengan kelakuannya Shireen. Menurutnya, untuk seorang suami nih yang baru aja kehilangan istri, apalagi dengan cara yang mengerikan gitu ya, bikin trauma, Shireen ini sama sekali nggak kelihatan orang yang habis kehilangan ataupun berduka. Dimana sehari sebelum upacara pemakaman itu berlangsung, Shireen ini malah sempat-sempatnya order banyak banget pizza untuk menjamu para tamu-tamu yang udah jauh tuh datang-datang ke situ. Ya karena itu, si Shireen ini sempat ditegur tuh sama ayahnya Ani. Karena menurut ayahnya Ani, kelakuannya Shireen itu malah kayak, kok ini jadi ngadain pesta pizza? Padahal kan ini mau acara pemakaman. Tapi si Shireen itu bilang, kalau semua yang dilakukan adalah untuk menghargai orang-orang yang menyempatkan tuh waktunya datang ke acara Ani kan, karena dari jauh ya, datang dari mana. Dan makanan pizza yang dipesannya itu tujuannya justru untuk mengenang Ani yang katanya memang makanan favoritnya adalah pizza. Ya kalau alasannya untuk nyuguhin tamu-tamu ya masih masuk akal ya, oke, fine. Tapi kakaknya Ani itu melihat sendiri kalau sebelum acara berlangsung, si Shireen itu sempat berusaha maksa masang gelang ke jasadnya Ani. Maksanya tuh sampai kayak kasar gitu, kayak ngotot. Nah, pas ngeliat perlakuan kasarnya Shireen yang kasar itu, kakaknya Ani ini sempat bilang, jangan dipaksa, itu kasihan. Tapi si Shireen ini langsung bete gitu mukanya, dan tangannya Ani yang tadinya dipaksa nggak bisa-bisa langsung kayak dimpas aja udah. Nah, sementara itu, investigasi tentang pelaku dua orang ini kan masih dicari. Polisi berhasil nih menemukan data dari satu sidik jari pembajak tersebut. Yang mana sidik jari yang pertama itu milik pria bernama Solile Mengni. Ya Allah, ribet lagi nih, Afrika, India namanya bener-bener ya. Dimana Solile ini tuh katanya emang udah pernah memiliki catatan kriminal pembunuhan sebelumnya. Ya udah, polisi pun langsung mencari dan menangkap Solile di rumahnya. Dan tanpa perlawanan, Solile pun mengakui semua perbuatannya. Dia juga bilang kalau dalam aksinya itu dia dibantu sama tetangganya yang bernama nih, susah lagi, kita harus baca nih, Mizwamadoda Kwabe. Allah Akbar, capek banget kita, ribet-ribet banget namanya, bener dah. Pokoknya ya, dari pengakuan keduanya, ternyata Zola, si supir taksi itu juga ikut terlibat. Ketiganya pun ditangkap dan memberikan pengakuan kalau semua itu memang sudah direncanakan sejak awal. Dimana mereka membuat skenario yang seolah ini ada sebuah pembajakan gitu secara kebetulan. Awalnya katanya mereka ini niatnya cuma pengen ngerampok doang. Tapi karena Ani terus teriak, ngebrontak gitu kan, Solile sama Kwabe itu jadi panik dan terpaksa nembak Ani. Nah, terus kan pertanyaannya berarti siapa yang nembak dong? Solile apa Kwabe nih? Karena orang yang menembak nanti tentunya akan dijatuhi pasal yang lebih berat karena dinilai eksekutornya. Tapi dua-duanya nggak mau ngaku dan malah saling tunjuk-tunjukkan gitu. Lah gimana? Polisi jadi curiga. Apa benar ini kasus perampokan biasa? Atau jangan-jangan ini sebuah kasus pembunuhan yang berkedok perampokan? Masalahnya kenapa cuma Ani yang akhirnya mereka bawa? Sementara si Shireen ataupun Zola bolehlah dikeluarin itu, kagak berharga gitu ya. Tapi kan Shireen ini berharga ya. Dia yang lebih kaya gitu. Kenapa dia ditinggalin di pinggir jalan? Kenapa nggak diikut disekap gitu, dikuras hartanya? Dan keanehan lainnya, ya Shireen ini kan anak orang kaya. Dianya pun juga perlente, nginepnya di hotel mahal. Kok tapi dia keliling tuh pakai jasa taksi ecek-ecek begitu? Yang padahal dari hotel itu ada fasilitas tour guide-nya, gengs, yang lebih resmi. FYI aja ya, tarif hotel yang dinepin tuh, yang di
Cape Grace Hotel itu ya sekitar $500 per malam atau 7 jutaan loh. Yang mana orang ngeluarin uang tuh buat hotel 7 juta per malam. Pastinya kan berarti mau nyaman, maunya safety. Makanya nggak nyambung nih. Kalau tau-tau dia pakai nyewa mobil bobrok taksi yang nggak jelas, yang baru juga mereka temuin, nggak kenal. Sementara dari hotelnya pun menyediakan service tour dengan mobil yang lebih proper dan lebih nyaman pastinya. Lalu ada juga nih pertanyaan selanjutnya. Kenapa Ani nih tau-tau minta dibawa ke kawasan kumuh gitu kan? Karena katanya penasaran. Yang mana sebenarnya permintaan tersebut kayak nggak umum buat turis luar negeri. Kalau turis, apalagi ini kan konteksnya lagi honeymoon, ya biasanya mau ke tempat wisata yang kalau di foto cakep, indah gitu kan. Karena yang bilang Ani mau ke sana kan atas kesaksian dari Shiren ya. Tapi sih ketiga orang ini nih, pembajak sama si supir taksi, tetap kekeh kalau perbuatan mereka ya pure unsurnya maunya perampokan. Dari situ polisi pun menawarkan yang namanya plea bargain, yaitu semacam negosiasi nih, dimana ketika pelaku tuh mau ngaku bersalah dan cerita yang sebenarnya, maka hukuman mereka tuh akan dikurangi. Namun sebaliknya, kalau mereka ini terbukti berbohong, hukumannya bisa jadi lebih berat. Solil ya waktu itu menolak penawaran tersebut. Dia pokoknya kuku bukan dia yang nembak Ani. Tapi Zola sama Kwabe akhirnya setuju sama penawaran itu. Mereka ngaku bersalah dan memberikan kesaksian baru yang membuat heboh warga Afrika Selatan sama London, Inggris. Dimana Zola ini membuat pengakuan kalau dia adalah orang suruhan Shiren yang ditugaskan untuk menghabisi istrinya sendiri. Menurut versi Zola, awalnya sih Zola ya beneran dia tuh supir taksi yang nganterin Shiren sama Ani ke hotel dari bandara. Karena kan ngetem tuh di bandara dan kebanyakan taksi-taksi di sana kan begitu. Jadi ya udah aja dibilangnya tadi atau argo tembak. Tapi pas Ani lagi proses check-in room, Shiren ini tuh diam-diam nyamperin Zola untuk minta dicariin orang yang katanya bisa melenyapkan gitu. Ada nggak lu kenalan yang bisa melenyapkan seseorang? Shiren itu ngejanjin uang sebesar $7.000 atau ya sekitar berapa tuh? 7.010 jutaan ya. Tapi sampai di situ Zola ini belum tahu si Shiren itu mau melenyapkan siapa. Ya pokoknya karena mendengar nominal itu, Zola menyanggupi nih permintaan tersebut dan terjadilah skenario pembajakan tadi. Akhirnya pihak kepolisian Afrika Selatan meminta ekstradisi untuk Shiren kepada pemerintahan Inggris. Jadi Shiren itu ditangkap di sana tapi mau dikirim ke Afrikanya buat diadili. Namun ekstradisi dua negara itu kan nggak semudah itu ya. Shiren sendiri pastinya nggak mau lah balik ke Afrika Selatan lagi. Dia juga ngebantah semua tudingan dari Zola. Menurutnya dia nggak punya motif apapun untuk menghabisi Ani. Tapi tahu-tahu ada seorang yang cepu yang membongkar rahasia dari si Shiren, di mana mantan dari Shiren itu membeberkan segalanya karena dia tidak menyangka kalau Shiren tega menghabisi Ani, di mana mantannya si Shiren itu adalah seorang pria duar dak dik duk der duar. Jadi mantannya si Shiren waktu masih berhubungan ya, dia tuh nggak mau dimadu waktu tahu si Shiren ini mau menikah dengan Ani. Walaupun si Shiren itu katanya bilang semuanya hanya untuk status, melindungi nama besar keluarganya, konglomerat itu kan harus terjaga. Namun ya mantannya tetap tuh minta putus pada akhirnya. Tapi setelah menikah, si Shiren tuh bilang kalau dia akan menceraikan Ani. Intinya si Shiren ini nggak mau putus dari si mantannya lah. Jadi persis memang tabiatnya si Shiren ini kayak waktu ke Ani kan juga gitu. Kalau si Ani lagi ngereok gitu kan langsung dibaik-baikin, bilang nggak mau putus juga. Nah tapi mantannya itu nggak nyangka kalau si Shiren malah menghabisi Ani yang dia duga semuanya untuk status. Jadi pemikirannya adalah yang penting mungkin image-nya kan udah nikah nih sama perempuan, aman, udah nggak bakal ditanya kapan kawin lagi. Namun ternyata istrinya meninggal ya dianggapnya mungkin menjadi suatu musibah, perampokan gitu kan. Shiren ini juga jadi duda, dia nggak bakal mau nikah lagi dengan alasan Ani nih cinta matinya begitu dan tidak mau mengkhianati Ani di alam sana gitu kan kalau dia menikah lagi. Nah kalau alasannya begitu kan pasti orang-orang memaklumi dan malah menganggap Shiren kayak so sweet banget jadi suami, nggak bakal disuruh-suruh kawin lagi, pasti udah stop gitu kan, udah pernah kawin soalnya. Nah tapi karena rahasia ini terbongkar, yang ternyata mantannya si Shiren adalah cowok, nama keluarganya ya jadi kebawa-bawa. Dari situ si Shiren ini katanya depresi parah. Dia sampai overdosis karena nelan pil tidur yang berbutir-butir, kayak mau mencoba untuk bundir gitu ya. Untungnya pada saat itu dia kepergok sama orang rumah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di sana dia tuh didiagnosa mengalami depresi parah atau PTSD, kayak gangguan stres pasca trauma. Sementara persidangan dari 3 pelaku di Afrika itu kan masih terus berjalan nih. Nah, pada tahun 2011, Zola itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, Kwabe itu 25 tahun penjara, dan untuk si Lole itu menerima hukuman seumur hidup, gengs, karena dia tertuduh yang menembak dan tidak mau menerima tadi tuh peringanan yang mau ngaku. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya di tahun 2014, Shiren ini tuh berhasil diekstradisi ke Afrika Selatan. Yang di pengadilannya, Shiren ini akhirnya mengakui kalau dia bilangnya tuh bisexual. Jadi, ACDC, suka sama cowok, suka sama cewek. Tapi dia tetap kekeh tuh pada statementnya di awal. Kalau dia sama sekali nggak ada niatan buat menghabisi istrinya. Ya pokoknya tetap membela diri lah. Nah, tapi di sini ada plot twist lagi nih yang menjadi konspirasi. Pengacara yang membela Shiren itu bilang kalau dia sempat menerima informasi dari napi yang satu sel sama Zola di penjara, di mana Zola katanya pernah bilang, awalnya dia sama yang lain tuh, sama Kwabe dan si Lole, pengen bikin ini sebuah kasus penculikan biasa aja. Yang intinya mereka mau minta uang tebusan setelah melihat si Shiren sama si Ani ini orang kaya tuh. Dan dananya kan perlentet, tasnya mahal, nginepnya juga di hotel mewah. Ya akhirnya yang
diculik memang Ani aja karena kan dia perempuan dan pasti nggak bisa ngelawan lah, ada 2 laki-laki gitu kan. Nantinya minta tebusannya ke si Shireen. Tapi pada saat kejadian Ani berontak segala macam, jadinya ditembak dan meninggal. Jadi dikatakan sebenarnya Shireen ini tidak terlibat sama sekali. Tapi karena waktu diinterogasi Zola sama yang lain tuh diiming-imingi tadi tuh playable game untuk hukumannya katanya bisa dikurangi. Jadi Zola yang ngomong aja ngakuin semua tuduhannya polisi. Sekalipun itu nggak benar dan ngerugiin orang lain, ngerugiin si Shireen, yang penting hukumannya dia bisa berkurang. Karena memang semua ceritanya Zola ini nggak ada bukti-buktinya. Waktu dia katanya disuruh sama si Shireen ya nggak ada buktinya. Ya intinya cuma mereka sama Tuhan yang tahu ya pada saat itu memang. Makanya karena kurangnya bukti tersebut dan pengakuan para pelaku ini juga katanya sering berubah-ubah, hakim menyimpulkan kalau semua kesaksian dari mereka itu hanyalah kebohongan yang dirancang untuk mendapatkan keringanan hukuman, di mana pada akhirnya Shireen dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Loh, jadi ribut ya? Kita kira endingnya nggak begini. Mana rahasianya Shireen tadi udah bongkar kan? Keluarga Ani juga sebenarnya kecewa. Menurut mereka masih banyak misteri yang belum kejawab. Shireen ini juga akhirnya dibebaskan karena adanya campur tangan dari keluarganya dengan uang. Soalnya keluarga Ani ini kenal banget sama Ani, dimana Ani itu bukan tipe-tipe cewek yang random tiba-tiba mau jalan-jalan gitu kan ngeliat daerah kumuh. Soalnya Ani bukan cewek-cewek seperti itu yang suka belusukan. Dia terbiasa dengan kehidupan yang nyaman. Terus walaupun si Shireen itu mengaku biseksual, pengakuan dari mantannya itu kan membuktikan bahwa si Shireen itu pintar menutupi orientasi seksualnya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau dia juga mampu menutupi kejahatan yang telah dia perbuat. Nah, setelah kasus ini bertahun-tahun berlalu, di tahun 2018, Shireen ini mulai terang-terangan pacaran sama seorang fotografer cowok guys bernama Gladison Lopez Martin yang membuat ayahnya Ani ini nggak habis fikri. Maksudnya kalau Shireen ini ya udah emang suka laki, lah kenapa dia juga ngakunya biseksual gitu ya, sampai harus nikahin anaknya terus ngadain pesta gede-gedean dan bulan madu juga di luar negeri, tapi ujung-ujungnya membuat nyawa anaknya Ani itu hilang. So itu kan sebuah kasus yang penuh plot twist mengejutkan. Ya menurut kalian gimana? Shireen ini tuh bersalah atau enggak? Dia itu merupakan dalang dari semua ini atau enggak? Karena kalau dari cerita pengakuannya Sneha yang suka dicurhatin Ani, pelakuan Shireen itu kan memang kayak seperti bukan orang yang cinta sama Ani ya. Cuma menjalani suatu hubungan dengan maksud tertentu aja yang mungkin tadi hanya untuk status. Ya pokoknya di sini kan sebenarnya gue juga tidak menjudge ya preferensi masalah orientasi orang. Namun maksudnya jangan bohongin anak orang juga. Dinikahin buat status kan kayak kesian ya. Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata majikannya. Makasih udah pada nonton. Boleh minta klik subscribe-nya gitu buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Sampai jumpa di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.